Protein merupakan zat biomolekul yang penting perannya dalam makhluk hidup, selain karbohidrat dan lemak. Anda mungkin sudah mengetahui bahwa manusia itu dibentuk oleh bagian terkecil, yaitu sel. Sel mempunyai dinding sel, di mana bahan untuk membentuk dinding sel itu memerlukan protein. Berdasarkan hal tersebut, Anda menjadi tahu bahwa protein sangat diperlukan oleh tubuh. Kata protein sendiri berasal dari kata Yunani, yaitu protos, yang berarti yang paling utama. Protein adalah suatu senyawa organik kompleks dengan berat molekul tinggi yang terbentuk gabungan dari molekul-molekul asam amino yang digabungkan satu sama lain dengan ikatan peptida, sehingga membentuk suatu untaian rantai. Untuk lebih memahami lebih mudah, berikut merupakan gambar ilustrasi struktur sederhana protein. Dapat dilihat pada gambar berikut. Protein ibaratnya sebagai suatu ikatan rantai senyawa molekul asam amino yang terdiri dari unsur karbon atau C berada di tengah-tengah selanjutnya. Atom ini mempunyai ikatan atom hidrogen atau H, molekul R dalam berbagai bentuk, senyawa amin yaitu NH2 dan senyawa asam karboksilat yaitu COOH. Untuk memperjelas ikatan pada molekul dapat dilihat pada gambar di bawah. Dengan memperhatikan gambar ikatan protein di atas, maka kita dapat mengerti bahwa molekul protein mengandung N 15,30 sampai 18%, C 52,40%, H 6,90 sampai 7,30%, dan O 21 sampai 23,50%. Dapat berkaitan dengan unsur yang lain seperti S. Kadang-kadang P, V, dan Cu akan kita sebut sebagai nyawa kompleks protein. Anda dapat paham bahwa protein mempunyai fungsi yang penting dalam tubuh kita sebagai zat untuk mengkomunikasikan antar bagian sehingga tubuh dapat berfungsi secara teratur. Fungsi dan peranan protein. Fungsi struktural. Protein secara struktural berfungsi dalam membentuk struktur protein internal, yaitu struktur protein yang berfungsi sebagai organ di dalam sel itu sendiri, sitoplasma dan organela. Sitoskeleton atau rangka sel mempertahankan bentuk dan integritas fisik sel. Katalis enzimatik. Katalis merupakan proses peningkatan laju reaksi kimiawi yang terjadi akibat adanya penambahan katalis. Katalis merupakan senyawa kimia yang dapat mempercepat reaksi dengan menurunkan energi aktivasi tanpa ikut terpakai dalam reaksi kimiawi yang terjadi. Hampir semua reaksi kimia dalam sistem biologi dikatalis oleh enzim dan hampir semua enzim adalah protein. Yang selanjutnya, peran protein adalah sebagai transportasi dan penyimpanan. Berbagai molekul kecil dan ion-ion ditransport oleh protein spesifik. Misalnya, transportasi oksigen di dalam eritrosit oleh hemoglobin dan transportasi oksigen di dalam otot oleh mioglobin. Yang selanjutnya, fungsi dari protein adalah koordinasi gerak. Kontraksi otot dapat terjadi karena pergeseran dua filamen protein, yaitu aktin dan miosin. Contoh lainnya adalah pergerakan kromosom saat proses mitosis dan pergerakan sperma oleh flagela. Dapat dilihat dari gambar ini bahwasanya ada kromosom yang sedang bermitosis membelah diri menjadi dua, menjadi 4, dan itu merupakan salah satu fungsi dari protein. Yang selanjutnya adalah pergerakan sperma oleh flagellata. Flagellata membutuhkan protein untuk melakukan pergerakan, sehingga protein dapat disimpulkan memiliki fungsi sebagai koordinasi gerak. Penunjang mekanis. Ketegangan kulit dan tulang disebabkan oleh kolagen yang merupakan protein fibrosa. Yang selanjutnya fungsi protein adalah proteksi imun, yaitu antibodi atau imunoglobin merupakan protein yang sangat spesifik dan dapat mengenal serta berkombinasi dengan benda asing seperti virus, bakteri, dan sel dari organisme lain. Yang selanjutnya fungsi protein adalah membangkitkan dan menghantarkan impuls saraf. Respons sel saraf terhadap rangsang spesifik diperantarai oleh protein reseptor. Misalnya, rhodopsin adalah protein yang sensitif terhadap cahaya ditemukan pada sel batang retina. Contoh lainnya adalah protein reseptor pada sinapsis. Yang selanjutnya,
Fungsi protein adalah pengaturan pertumbuhan dan diferensiasi. Pada organisme tingkat tinggi, pertumbuhan dan diferensiasi diatur oleh protein faktor pertumbuhan. Misalnya, faktor pertumbuhan saraf mengendalikan pertumbuhan jaringan saraf. Selain itu, banyak hormon yang merupakan protein. Karakteristik protein. Dengan adanya sifat polar tersebut, maka senyawa protein mempunyai kemampuan untuk menempel dengan molekul lain atau sering kita sebut dengan adesin. Protein bila dipanaskan dalam suhu tinggi, maka akan menggumpal atau disebut dengan terkoagulasi. Macam-macam jenis protein. 1. Berdasarkan bentuk dan sifat fisik. Protein globular, terdiri dari polipeptida yang bergabung satu sama lain atau berlipat rapat, membentuk bulat padat. Misalnya enzim, albumin, globulin protamin. Protein ini larut dalam air, asam, basa, dan etanol. B. Protein serabut atau fibrous protein, terdiri dari peptida berantai panjang dan berupa serat-serat yang tersusun, memanjang, dan memberikan peran struktural atau pelindung. Misalnya fibroin pada sutera dan keratin pada rambut dan bulu domba. Protein ini tidak larut dalam air, asam, basa, maupun etanol. Yang selanjutnya ada berdasarkan fungsi biologi. Pembagian protein didasarkan pada fungsinya di dalam tubuh, antara lain A. Enzim ribonuclease tripsin. B. Protein transport, ada hemoglobin, mioglobin, serum, dan albumin. Yang C. Protein nutrien dan penyimpan, gliadin atau gandum, ovalbumin atau telur, kasein atau susu, ferritin atau jaringan hewan. Yang D. Protein kontraktil, ada aktin dan tubulin. Dan yang E. Protein struktural, kolagen, keratin, fibrion. F. Protein pertahanan, antibodi, fibrinogen, dan trombin bisa ular. G. Protein pengatur, hormon insulin dan hormon paratiroid. Berdasarkan daya larut. 1. Albumin, yaitu larut air menggenap dengan garam konsentrasi tinggi. Contoh albumin telur dan albumin serum. 2. Globulin dan glutelin. Globulin tidak larut air, terkoagulasi oleh panas, larut dalam larutan garam. Mengendap dalam larutan garam, konsentrasi meningkat. Contoh isolinogen dalam otot. Glutein tidak larut dalam pelarut netral, tapi larut dalam asam atau basa encer. Contoh dalam HB. Gliadin prolamin. Gliadin adalah komponen utama dari gluten yang merupakan protein kompleks yang kaya akan prolin dan glutamin. Larut etanol 70-80%, tidak larut air dan etanol 100%. Contoh gliadin, gandum, zein, jagung. Lalu ada histon, bersifat basa, cenderung berikatan dengan asam nukleat di dalam sel. Globin bereaksi dengan hem atau senyawa asam menjadi hemoglobin, dan dia tidak larut dalam air, garam, encer, dan pekat jenuh 30-50%. Contohnya adalah globulin serum dan globulin telur. Lalu ada protamin. Protamin merupakan peptida bermuatan positif yang terdiri dari sekitar 32 asam amino dan menetralisir efek heparin melalui pengikatan elektrostastik antara asam amino, arginin, kationik dari kelompok protamin dan aksionik heparin dalam rasio 1:1. Larut dalam air dan bersifat basa. Dapat berikatan dengan asam nukleat menjadi nukleoprotamin atau sperma ikan. Contohnya adalah salmin. Protein majemuk itu adalah protein yang mengandung senyawa bukan hanya protein. Disebut juga dengan istilah protein terkonjugasi. Yang pertama itu ada fosfor protein, di mana protein yang mengandung fosfor, misalnya kasein pada susu, vitelin pada kuning telur. Lalu ada kromoprotein. Protein berpigmen, misalnya asam askorbat, oksidas, mengandung CO. Lalu ada protein koenzim, misalnya NAD plus FMN
FAD dan NADP+. Lalu ada lipoprotein, mengandung asam lemak lecithin. Lalu ada metaloprotein, yang mengandung unsur-unsur anorganik, yaitu Fe, CO, Mn, Zn, Cu, Mg, dan sebagainya. Lalu ada glikoprotein, gugus prospestik karbohidrat, misalnya musin atau pada air liur, lalu oskomukoid pada tulang. Lalu ada nukleoprotein, protein dan asam nukleat berhubungan atau berikatan valensi sekunder, misalnya pada jasad renit. Selanjutnya ada tahap transfer asam amino. Ada beberapa tahap, yaitu yang pertama asam amino dibawa ke dalam amino asid, yaitu hasil akhir dari pencernaan protein dan absorpsi protein dalam saluran pencernaan, hampir seluruhnya dalam bentuk asam amino. Lalu asam amino selanjutnya dibawa oleh sirkulasi darah ke dalam amino acid pool atau gudang penimbunan asam amino, yaitu darah dan cairan jaringan atau interseluler. Yang kedua yaitu asam amino masuk ke dalam sel dengan metode transportif. Selanjutnya, setelah asam amino dibawa ke amino asid, asam amino masuk ke dalam sel dengan metode transport aktif. Setelah masuk ke dalam sel, asam amino bergabung dengan ikatan peptida di bawah petunjuk RNA, messenger, dan sistem ribosom untuk membentuk protein seluler, mengganti jaringan yang rusak, dan jika diperlukan dapat diubah menjadi sumber energi. Yang ketiga ada konsentrasi asam amino dalam sel biasanya tetap rendah karena penyimpanannya dalam bentuk protein sesungguhnya. Yang keempat ada asam amino disimpan dalam jaringan tubuh, yaitu beberapa jaringan tubuh yang menyimpan asam amino protein dalam jumlah banyak adalah hati, sedangkan ginjal dan mukosa usus halus menyimpan asam amino protein dalam jumlah yang relatif sedikit. Selanjutnya, sintesis protein seluler dalam hati. Di dalam tubuh terdapat keseimbangan yang reversibel antara protein dari berbagai bagian tubuh yang berbeda. Protein seluler dalam hati dapat disintesis dengan cepat dari asam amino plasma dan banyak asam amino kemudian dipecahkan dan dikembalikan ke dalam plasma dengan kecepatan hampir sama, sehingga terdapat keseimbangan yang konstan antara asam amino dalam plasma darah dan protein yang labil dalam sel tubuh. Misalnya, jika jaringan tertentu apapun membutuhkan protein, jaringan tersebut dapat mensintesis protein baru dari asam amino darah. Sebaliknya, untuk mengganti asam amino darah yang berkurang tadi, maka sel-sel tubuh lainnya, terutama sel hati, akan memecah proteinnya menjadi asam amino untuk ditransport kembali ke dalam plasma darah. Selanjutnya, konsentrasi asam amino dalam darah. Konsentrasi normal asam amino dalam darah antara 35 sampai dengan 65 mg. Selanjutnya, pemecahan asam amino. Masing-masing sel mempunyai kemampuan maksimum dalam menyimpan asam amino dan protein. Setelah semua sel menyimpan asam amino dan protein dalam batas maksimum, maka asam amino yang berlebihan dalam sirkulasi darah akan dipecah menjadi produk lain atau dipergunakan untuk energi atau diubah menjadi lemak atau glikogen dan disimpan dalam bentuk ini. Selanjutnya, transfer asam amino dalam bentuk protein plasma. Di dalam plasma darah, asam amino dapat berbentuk protein plasma, yaitu albumin, globulin, dan fibrinogen, di mana protein plasma ini dibentuk oleh hati kemudian ditransfer ke dalam pembuluh darah. Kecepatan hati dalam membentuk protein plasma darah dapat sangat tinggi, yaitu 30 mg per hari. Metabolisme protein. Protein di dalam tubuh dapat berubah menjadi molekul yang lebih sederhana melalui proses deaminasi dan transminasi. Transminasi adalah proses perubahan asam amino menjadi jenis asam amino lain. Proses transminasi didahului oleh pemindahan NH2 dan dari suatu asam amino ke ikatan yang lain, yaitu asam keto. Perubahan asam amino menjadi asam keto yang kemudian masuk ke sitoplasma sel yang nantinya akan digunakan untuk sintesis protein digambarkan sebagai berikut. Sekali sel diisi sampai batas penyimpanan proteinnya, penambahan asam amino
apapun di dalam cairan tubuh akan dipecah dan dipakai untuk energi untuk disimpan sebagai lemak atau sedikit sebagai glikogen. Pemecahan ini hampir seluruhnya di dalam hati dan mulai dengan proses deaminasi. Deaminasi yaitu proses pengeluaran asam amino atau pemisah gugus amino NH2 dari suatu asam amino ke beberapa zat aseptor lainnya. Deaminasi merupakan salah satu bentuk dari katabolisme atom N secara skematik digambarkan sebagai berikut. Baik, terima kasih yang sudah kepada partisipan yang telah mendengarkan presentasi dari kami. Selanjutnya, kami membutuhkan sesi tanya jawab dan apabila teman-teman partisipan ada yang ingin bertanya, silakan untuk berkomentar di bawah ini dengan format nama panjang, kelas, dan pertanyaan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.